Assalamualaikum. Kita ini stroke, ya. Stroke itu macam-macam penyebabnya, macam-macam pula akibatnya, dan oleh karena itu penanganannya pun juga macam-macam. Ya. Banyak isu-isu atau fakta-fakta yang berkelibatan di sekitar kita. Contohnya begini, ada yang menyebutkan stroke itu akan tertangani dengan baik apabila kita tidak lebih dari 4 jam golden time, kan gitu ya. Secara teori kalau belum 4 jam itu kemudian diberikan cairan pembobol sumbatan, maka diharapkan sel otaknya tidak banyak yang mati, yang mati pun sedikit ya. Kalau misalnya pendarahan, maka pendarahan itu segera bisa diberi obat untuk segera bisa berhenti pendarahannya, bisa diserap lagi ke dalam tubuh, atau mungkin segera dilakukan operasi supaya tekanan pada otak itu tidak terlalu tinggi sehingga kerusakan sel otaknya bisa diminimalisir. Ya, gitu dah, teorinya gitu dah. Tapi nyatanya ya enggak juga, kadang-kadang itu takdir Allah itu beda ceritanya. Misalnya saya itu stroke udah di rumah sakit, di tempat tidur rumah sakit. Kurang apa coba, ada stroke-nya bukan di rumah sakit ya. Tetapi nyatanya juga seminggu kemudian stroke berulang gitu. Seminggu stroke di rumah sakit, 2 kali stroke ya. Kurang apa coba kalau golden time, enggak tahu. Nah, tetapi memang takdir itu bisa berkata lain ya. Bisa jadi yang kemungkinan mungkin 8 jam belum tidak segera ke rumah sakit, tapi nyatanya juga kepulihannya bisa lebih cepat dari saya yang sekarang sampai hampir 7 tahun masih begini-begini aja. Tapi ya itu namanya tadi, itu saya katakan nasib itu tadi ya. Kalau sudah berusaha golden time, tapi ya kadang-kadang bisa jadi seperti itu. Nah kemudian sekarang kalau sudah serangan stroke itu apa yang terjadi? Stroke itu kan aliran darah yang tersumbat atau aliran darah pembuluh darah yang pecah gitu kan, sehingga mengakibatkan matinya sel-sel otak, dan karenanya nantinya akan menimbulkan gejala tinggal yang berbeda-beda pula tergantung volume kerusakan dan lokasi kerusakan. Karena otak ini kan susunannya sangat kompleks ya dan rumit, sehingga kena beda lokasi sedikit aja sudah nanti beda efek, beda akibat. Nah biasanya standar yang diberlakukan setelah ditangani awal ya, dilakukan pembobolan sumbatan atau penanganan pecah pembuluh itu. Kalau sudah biasanya sekitar 3-7 hari gitu ya, itu sudah normal, artinya stabil. Nah biasanya kemudian dilakukan pengobatan kimia, pemberian obat yang berupa sitikolin dan peracetam selama 6 bulan sampai 1 tahun biasanya. Rata-rata 3-6 bulan, tapi bisa dipanjang sampai 1 tahun. Nah piracetam dan sitikolin ini gunanya untuk menghambat supaya kerusakan otak yang terjadi itu tidak meluas ya, cukup yang pada saat serangan itu tadi dan segera pulih, itu tidak meluas. Yang kedua, mengatasi masalah kognitif. Biasanya stroke itu awal-awal itu akan mempengaruhi kognitif kita, baik kadang menjadi pelupa ya, kadang menjadi bengong, kadang menjadi depresi ya, emosional, mudah marah ya. Nah, itu kadang-kadang tak terkendali. Nah itu
piracetam dan citicoline itu yang menjadi andalan obat awal-awal stroke. Kalau merek dagangnya banyak ya, nah, terutama yang sering dipakai itu Brain X, ya, Brain X. Ya, tapi ada pula yang menggunakan herbal seperti NeuroEdge itu. Ya, NeuroEdge itu juga semacam citicoline dan piracetam untuk menghambat supaya kerusakannya tidak berkembang, ya, segera stabil dan pulih, atau juga tambahnya untuk mengatasi masalah kognitif. Biasanya kalau itu sudah seminggu 2 minggu gitu ya, kalau tidak jadi komplikasi lain itu biasanya sudah boleh pulang. Nah, itu artinya stroke-nya sudah teratasi, tinggal bagaimana menghambat perkembangannya itu. Kecuali kalau terjadi komplikasi seperti koma, seperti saya misalnya setelah stroke kedua itu komplikasinya pada pneumonia pada paru-paru saya itu karena sarafnya lemah, kemudian cairan ludahnya itu banyak, akhirnya masuk ke paru-paru. Nah, kemudian paru-parunya terendam, terjadilah pneumonia, akhirnya saya koma. Nah, itu harus diatasi dulu kalau komanya itu biasanya. Nah, ada yang bisa sebulan 2 bulan, saya sendiri selama 2 bulan baru normal gitu ya. Setelah 2 bulan baru tindakan selanjutnya yaitu fisioterapi untuk memulihkan kelemahan saraf, otot, dan sendi. Karena kan gangguan stroke itu kan bisa setidaknya 3 macam. Gangguan motorik itu yang jelas, karena otak ini seluruh bagiannya itu mengontrol gerakan ya. Otak sebelah kanan mengontrol gerakan tubuh sebelah kiri, sebaliknya otak sebelah kiri mengontrol gerakan tubuh sebelah kanan. Nah, juga ada gangguan sensorik ya, yaitu gangguan yang berhubungan dengan panca indera. Jadi panca indera kita juga akan terganggu, walaupun tidak semuanya, karena kita beda-beda, satu orang beda dengan yang lainnya, tergantung kerusakan dan lokasinya. Yang ketiga tadi gangguan kognitif tadi, gangguan inteligensia. Gangguan kadang-kadang jadi pelupa, jadi tidak bisa konsentrasi, jadi pemarah, emosional, itu gangguan-gangguan kognitif. Kadang-kadang bisa mengarah kepada demensia atau pikun ya. Jadi banyak yang orang stroke itu yang cepat pikun, tapi tidak semua orang stroke jadi pikun, enggak, tergantung kerusakannya aja. Belum lagi nanti ditambah ada kerusakan bahasa, otak bahasa ya. Otak bahasa itu beda pula dengan, kan ada itu yang orang nggak bisa ngomongnya atau suaranya jadi kecil, itu gangguan motorik. Gangguan motorik di alat ucap, baik di lidah maupun di tenggorokan maupun di pita suara, itu terganggu, sarafnya lemah gitu ya. Kadang-kadang pengobatannya perlu ada yang memerlukan operasi juga itu ya, operasi bedah saraf. Tetapi kalau otak bahasa beda lagi. Otak bahasa itu ada di wilayah Broca atau Wernicke gitu ya. Kalau masalah gangguan bahasanya di otak Broca, biasanya dia kesulitan memilih kata, atau kadang-kadang yang dipikirkan apa, yang disebutkan apa ya, melihat burung begitu ngomongnya ayam melihat ayam nanti ngomongnya apalagi cicak atau apa. Jadi yang dipikir dengan diomongin itu juga beda. Menyusun kata-kata juga kadang-kadang kesulitan, mikir dulu agak mau ngomong apa tadi ini. Tapi kalau Wernicke itu beda lagi, itu berkaitan dengan pemaknaan. Jadi dia kesulitan memahami apa yang dibicarakan orang lain ya. Sebaliknya kalau dia ngomong itu juga maknanya apa, juga orang lain yang berkomunikasi dengannya bingung, ini maksudnya apa atau ini ngomongnya ini. Kadang-kadang idenya berubah-ubah, ganti-ganti ya, topik ini tiba-tiba ganti topik itu, lalu tambah marah-marah. Nah itu biasanya karena kesulitan bahasa dari jenis Wernicke itu.
Nah, ada pula yang rusaknya global ya, afasia juga motorik ya, karena nggak bisa ngomong sama sekali, jadi bisu. Nah itu juga kerusakan ya, gangguan akibat stroke. Juga kadang-kadang bisa mengganggu sampai kejang-kejang yang mengarah kepada epilepsi atau ayan. Itu kadang-kadang setelah jadi stroke, setelah serangan stroke lalu kena jadi epilepsi, ada karena gangguan elektromagnetik di otak itu. Nah, kalau itu sudah diatasi gitu ya dengan baik dengan obat atau dengan tindakan yang lain, kemudian kita fokus pada pemulihan stroke itu. Jadi pemulihan stroke itu prinsip utamanya adalah menggunakan prinsip neuroplasticity otak. Ya, mestinya ada dua hal. Yang pertama, kerusakan otaknya itu diperbaiki dulu supaya bisa mengontrol gerakan dengan baik. Yang kedua, neuroplasticity. Nah, neuroplasticity itu berkembang sejak kita bayi, ya, berkembang dan itu bisa ganti-ganti. Misalnya orang begini, pertama kan bayi itu geraknya bebas, nggak teratur. Lalu tiba-tiba kan sudah bisa memegang, tapi kadang-kadang memegangnya pakai tangan kiri, apa-apa pakai tangan kiri. Lalu sama orang tua dilatih, belajar kalau pegang pakai tangan kanan, salin pakai tangan kanan, makan pakai tangan kanan. Itu melatih neuroplasticity. Yang pertama-tama kebiasaan tangan kiri, lama-lama akan jadi tangan kanan. Artinya yang kiri jadi lupa untuk melakukan itu, sudah dibentuk neuroplasticity-nya membentuk ya kebiasaan tangan kanan untuk melakukan, dan seterusnya. Termasuk gaya jalan juga itu neuroplasticity. Ya, menari itu pertama menari gambyong misalnya kalau tradisional, udah hafal, setelah itu ganti tarian lagi, dia melatih lagi, tambah lagi ada tari jaipong di Jawa Barat misalnya. Nah itu menggunakan prinsip neuroplasticity itu. Jadi kalau misalnya otaknya itu regenerasinya bagus, lalu dilatih neuroplasticity-nya, pasti pemulihannya akan lebih sempurna. Namun demikian, kerusakan sel otak itu sampai sekarang masih belum ditemukan cara yang efektif untuk memperbaikinya. Nah, sehingga sampai sekarang kadang belum bisa pemulihan secara sempurna itu, ya, masih ada gejala-gejala sisa atau masih banyak yang belum sempurna. Yang sempurna seperti orang pulih seorang sehat itu rata-rata masih di bawah 10%. Ya, tapi nggak apa-apa, kita bisa optimalkan dengan neuroplasticity itu. Caranya bagaimana? Nah itu yang banyak variasinya. Cara utamanya yaitu dengan fisioterapi, karena fisioterapi itu menggerakkan yang lemah itu dengan prinsip neuroplasticity itu. Kalau waktu terganggu stroke itu kan kemudian kontrolnya loss control, sehingga saraf-sarafnya loss, lemah, nggak bisa gerak, lupa gerakan-gerakan itu, lupa karena rusak otaknya itu, sel otaknya, sehingga ya sarafnya tidak aktif, otot-ototnya otomatis tidak bisa gerak, kemudian melemah, sendi-sendinya juga tidak pernah gerak, kemudian kaku. Nah, karena itu perlu digerakkan dengan fisioterapi. Nah, kadang-kadang fisioterapi saja lambat gitu kan, maka sering ditambah dengan terapi alternatif. Boleh-boleh aja terapi alternatif untuk mendukung. Dipicu sarafnya dengan tusuk jarum, akupunktur, boleh aja. Ada yang dengan bioenergi atau distimulasi dengan aliran listrik itu juga boleh untuk pendukung. Juga ada yang
dengan pijat saraf, ya boleh-boleh aja pijat refleksi kadang-kadang, asal terapisnya ahli gitu ya, nggak apa-apa, itu boleh-boleh aja. Atau mungkin pakai cara-cara yang lain, ya asal masih sesuai dengan teori dasar ilmu gerak, ilmu anatomi, itu nggak apa-apa, dijalankan aja. Karena kadang-kadang ada terapi yang nggak masuk di akal juga. Misalnya saya pernah melihat ada orang stroke itu kemudian direbus, ya dia mandi di tong gitu ya, tong itu apa sih, tong yang dipanasin di daerah Jawa Barat itu, itu tradisional. Ya mungkin ada yang pas kebetulan baik gitu ya, tapi kan itu nggak masuk akal karena yang rusak otaknya, sarafnya, ototnya dan sendinya, tapi itu digodok. Nah itu kan kadang-kadang yang tidak masuk akal seperti itu. Kalau terapi dengan doa dengan apa itu masih ya masuk akal, karena memang mental itu harus dibenahi dulu. Karena orang stroke itu nomor satu adalah mental harus diperkuat. Karena mental kuat itu maka dia akan punya keinginan untuk sembuhnya atau untuk pulihnya lebih besar, dan itu mendorong semangat untuk segera pulih. Itu harus ditumbuhkan ya. Terapi psikologi itu penting ya, itu untuk membangkitkan kekuatan mental supaya keinginan pulihnya itu tinggi, tidak bahasa Jawanya ngelokro, apa sih bahasa Indonesia ngelokro itu ya, putus asa gitu ya. Kadang-kadang banyak mengeluh itu mengganggu motivasi kita untuk sembuh. Tapi kalau motivasinya tumbuh, nah baru kemudian fisioterapi dan ada terapi-terapi alternatif itu baik-baik aja, nggak masalah ya. Cuma prinsip dasarnya begini, neuroplasticity itu caranya adalah mengulang-ulang gerakan berulang-ulang sampai bisa dalam jangka waktu yang relatif lama. Jadi kuncinya mesti penyembuhan stroke itu relatif lama. Jadi kalau ada yang tiba-tiba sekali dua kali terapi sembuh, nah itu saya kok agak mempertanyakan ya. Walaupun kemungkinan ada juga, bisa jadi, tapi sangat jarang. Tapi saya lebih baik kesampingkan ini, karena kadang-kadang orang stroke itu kan karena saking nggak enaknya maka pengen cepat sembuh, dan kalau ada informasi apapun pasti akan kita kejar. Apalagi kita punya duitnya, pasti kita jabanin sampai ujung Nusantara pun kita kejar karena kepingin sembuh itu. Tapi kalau kita menggunakan pola akal sehat, maka kita akan memilih terapi-terapi yang kira-kira sesuai dengan teori fisik, teori anatomi ini. Bagaimana menggerakkan alat tubuh itu dengan fisioterapi dan dengan terapi alternatif yang sesuai dengan kondisi kita, gitu ya. Nah, supaya kita itu fokus pada pemulihan dan mencegah terjadinya kembali stroke yang berulang, itu yang penting. Semangat, tetap optimis, karena kita itu tidak tahu kita itu posisinya di mana. Jadi maka kita punya kemungkinan pulih itu punya ya, tetap ada kemungkinan pulih itu terbuka, maka kita harus upayakan semaksimal mungkin. Syukur-syukur pulih hampir sempurna. Kalaupun kepulihannya tidak sempurna, ya disyukuri dan kita segera adaptasi dan lakukan yang terbaik ya. Ada yang 20 tahun lebih nggak pulih juga ada, maka kita santai aja. Yang penting semangat, kita tetap berusaha pulih, syukur-syukur bisa sungguh-sungguh pulih ya. Banyak yang pulih itu 10% itu kan banyak, gitu ya. Mudah-mudahan kita semua bisa menyebut kepulihan, kita pulih bersama. Semangat. Assalamualaikum.